Adik-adik semua, untuk pertemuan ke-6 tentang analisa deret berkala, ya. Di sini kita akan membahas sejatinya tentang pengertian dari analisa deret berkala itu sendiri. Kemudian kita juga akan membahas tentang komponen data berkala, kemudian apa yang dimaksud nanti dari 4 komponen data berkala, kemudian apa saja gerakan variasi atau siklusnya, kemudian tentang gerakan musiman, gerakan random, ciri-ciri tren sekuler, dan bagaimana menghitung nilai tren dengan metode semi average, ya. Kemudian kita akan mencoba menghitung tentang nilai deret berkala, ya. Ini yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Nah, definisi yang pertama, ya, pengertiannya bahwa data berkala ini tentu saja berlaku untuk data-data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan. Apa saja? Misalnya perkembangan produksi suatu produk. Kemudian menggambarkan harga, ya, harga, kemudian hasil penjualan, jumlah penduduk, jumlah kecelakaan, jumlah kejahatan, dan lain sebagainya. Nah, data berkala ini juga biasanya terdiri dari serangkaian nilai-nilai variabel yang disusun berdasarkan waktu. Biasanya dia terdiri dari serangkaian data yang terdiri dari variabel YI yang merupakan serangkaian hasil observasi dan fungsi dari variabel XI yang merupakan variabel waktu. Jadi ada data hasil observasi disebut YI dan variabel waktunya XI yang bergerak secara seragam dan ke arah yang sama dari waktu ke waktu, dari waktu yang lampau ke waktu yang masa mendatang, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita juga bisa menemukan dari definisi dari ada analisa deret berkalanya. Di sini kita bisa perbesar, ya. Tadi sudah nyatakan bahwa data dikumpulkan dari waktu ke waktu terkait dengan semua peristiwa, ya. Sering juga disebut time series atau data time series, ya. Data berkala merupakan tadi sudah disebut YI dan XI. Nah, mengapa analisa berkala ini dibutuhkan? Karena bagi kita untuk mengetahui perkembangan satu atau beberapa keadaan serta hubungan terhadap keadaan lainnya. Nah, artinya apakah suatu keadaan mempunyai hubungan terhadap keadaan yang lain, apakah suatu keadaan berpengaruh terhadap keadaan yang lain. Analisa deret berkala yang kita pelajari yaitu dengan metode setengah rata-rata atau semi average, metode rata-rata bergerak, moving average, dan metode kuadrat terkecil atau disebut least square. Apa saja komponen dari data berkala, ya? Komponen data berkala itu ada 4, ya, 4 pola. Pola gerakan runtut waktu atau deret berkala dapat dikelompokkan ke dalam 4 komponen deret berkala. 4 komponen deret berkala tersebut yaitu yang pertama disebut tren sekuler, yaitu gerakan yang berjangka panjang, lamban, seolah-olah alun gelombang dan kecenderungan menuju ke satu arah, yaitu arah menaik atau arah menurun. Kemudian yang kedua ada yang disebut sebagai variasi musiman, yaitu ayunan sekitar tren yang bersifat musiman serta kurang lebih teratur. Ada juga komponen data berkala yang disebut sebagai variasi sikli, yaitu ayunan tren yang berjangka lebih panjang dan agak lebih tidak teratur. Dan terakhir, komponen deret berkala ada yang disebut variasi random, yaitu gerakan yang tidak teratur sama sekali, sesuai dengan sebutannya random, secara acak. Nah, komponen deret berkala sebagai bentuk perubahan, ini
Ada beberapa gerakan tren yang bisa kita pelajari. Gerakan atau variasi dari data berkala terdiri dari 4 komponen. Yang pertama disebut gerakan tren jangka panjang ya, atau tren sekuler. Disebut juga long term movement or secular trend, yaitu suatu gerakan yang menunjukkan arah perkembangan atau kecenderungan secara umum. Arahnya bisa menaik ya dan atau menurun gitu. Nah, kita lihat gerakan tren jangka panjang atau tren sekuler ini di sini yaitu gerakan yang menunjukkan arah perkembangan atau kecenderungan secara umum. Tadi bentuknya bisa dilihat di gambar di bawah ini, grafik tren jangka panjang. Nah, tren ini sangat berguna untuk membuat ramalan atau yang disebut forecasting. Tren sekuler umumnya meliputi gerakan yang lamanya sekitar 10 tahun atau lebih. Nah, metode yang biasa dipakai adalah metode semi-average dan metode least square. Ini bentuknya adalah tren jangka panjang. Bisa saja dia menaik atau dia menurun seiring dengan waktunya ya. Kemudian yang kedua ada disebut gerakan atau variasi sikli atau siklus, cycle movement atau variation, yaitu gerakan atau variasi jangka panjang di sekitar garis tren berlaku untuk data tahunan ya. Gerakan sikli bisa berulang setelah jangka waktu tertentu, misalnya setiap 3 tahun, 5 tahun, atau lebih. Bisa juga tidak terulang dalam jangka waktu yang sama. Gerakan sikli berlangsung selama lebih dari setahun dan tidak pernah variasi tersebut memperlihatkan pola yang tertentu mengenai gelombangnya. Nah, gerakan variasi yang sempurna meliputi masa pemulihan, recovery, ya, ini masa pemulihan, contohnya masa pemulihan, kemudian masa kemakmuran, biasanya ini kan kalau garisnya ke atas, ini adalah yang di puncak ini masa kemakmuran, kemudian kalau turun di bawah garis linear ini disebut sebagai depresi, masa depresi atau depression, kemudian ketika dia naik lagi itu disebut recovery atau pemulihan, dan ada juga kembali turun walaupun tidak sedalam waktu kemundurannya pada saat depresi, maka disebut resesi ya. Ini tahap-tahap siklis, gerakan sikli atau siklus ya. Kemudian ada gerakan variasi musiman, seasonal movement or variation, yaitu gerakan yang mempunyai pola tetap atau berulang-ulang secara teratur selama kurang lebih setahun. Gerakan-gerakan tersebut disebabkan karena adanya kebiasaan masyarakat seperti pemberian hadiah di tahun baru, Idul Fitri, Natal, jadi hari-hari besar lainnya, di mana konsumsi menjelang kegiatan atau saat-saat tersebut, hari-hari besar menimbulkan variasi tertentu dalam penjualan barang-barang konsumsi. Dalam bidang produksi dan harga-harga agraria, contoh dari gerakan variasi musim ini adalah keadaan alam seperti iklim, hujan, sinar matahari, tingkat kelembaban, angin, tanah, dan lain-lain. Ini merupakan penyebab terjadinya variasi musim. Nah, ini bentuknya, jadi dari tahun ke tahun hampir mirip ya bentuknya, variasi musimnya. Ini merupakan fungsinya. Berikutnya yang keempat adalah gerakan atau variasi random atau residu. Dikenal dengan irregular or random variation, yaitu gerakan atau variasi disebabkan oleh faktor kebetulan, change factornya. Gerakan yang berbeda tapi dalam waktu yang singkat, tidak diketahui pola yang teratur dan tidak dapat diperkirakan. Contohnya ini, gerakannya tidak teratur ya. Variasi random biasanya disebabkan oleh adanya peperangan, banjir, gempa bumi, perubahan politik,
pemogokan dan sebagainya yang mempengaruhi kegiatan-kegiatan perdagangan, perindustrian, keuangan, dan lain-lain. Variasi ini berbeda dengan ketiga variasi sebelumnya, yaitu terletak pada sistematik fluktuasi itu sendiri. Kalau tadi hampir gerakannya menyerupai dari tahun ke tahun. Kalau gerakan tidak teratur, betul-betul polanya bisa berubah, ya. Nah, pertanyaan kita sekarang bagaimana kita cara menentukan tren, ya. Di sini kita sudah lihat tadi 4 komponen berkala, tren sekuler, variasi musim, variasi sikli, variasi random tadi ya, yaitu gerakan yang tidak teratur sama sekali. Nah, kita lihat sekarang jenis-jenis dari kegiatan ataupun bagaimana caranya kita memperhitungkan yang namanya tren, ya. Nah, ini kita lihat dulu tentang tren, spesifik tentang tren. Ciri-ciri tren, ya, tren sekuler. Pengertian tren ialah gerakan dalam deret berkala yang berjangka panjang, lamban, dan berkecenderungan menuju ke satu arah. Arahnya bisa menaik dan menurun, umumnya meliputi gerakan yang lamanya 10 tahun atau lebih. Tren digunakan dalam melakukan peramalan atau forecasting. Metode yang biasa dipakai adalah metode semi-average dan metode least square. Nah, untuk metode semi-average, prosedurnya untuk mencari nilai tren dilakukan dengan langkah, ya, 4 langkah berikut disertai dengan perumusannya, ya. Yang pertama adalah kelompokkan data menjadi 2 bagian kelompok dengan jumlah tahun dan jumlah deret berkala yang sama. Jadi kita bagi 2 kelompok data kita. Kemudian hitung semi total tiap kelompok dengan jalan menjumlahkan nilai deret berkala tiap kelompok. Nah, tadi sudah dibagi 2, kita hitung kelompok pertama, kita hitung totalnya, kelompok kedua, kita hitung kelompoknya, totalnya yang disebut sebagai semi total tiap kelompok, ya. Kemudian carilah rata-rata hitung dari tiap kelompok untuk memperoleh yang disebut setengah rata-rata atau semi average. Jadi kalau kita bayangkan ada sekelompok data, ya, bisa dalam tabel, kemudian dengan tahun-tahun tertentu, kita bagi 2 data tersebut, kita jumlahkan kelompok pertama, kita jumlahkan juga kelompok kedua, setelah dijumlahkan baru kita cari rata-ratanya. Bagaimana cari rata-ratanya? Tinggal total dari data tersebut dibagi dengan banyaknya data, ya. Nah, setelah itu kita menentukan nilai tren untuk tahun-tahun tertentu tersebut dengan menggunakan rumus Y aksen sama dengan A0 plus BX. Apa saja pengertiannya? Ya, di sini adalah A0 dicari dari Y rata-rata, Y1 rata-rata. Jika periode dasar berada pada kelompok 1, jadi A0-nya kita ambil di Y1. Kemudian A0 sama dengan rata-rata Y2 jika periode dasarnya berada pada kelompok kedua. Kemudian karena perumusan ini membutuhkan nilai B, nilai B-nya sendiri dicari dari rata-rata Y2 dikurang rata-rata Y1 dibagi N. Jadi akan ditemukan satu persamaan Y aksen tentang data berkala atau time series yang disebut taksiran nilai tren, ditentukan dari A0, nilai tren pada tahun dasar, B sendiri ada rata-rata pertumbuhan nilai tren tiap tahun, X adalah jumlah waktu, bisa berupa hari, minggu, bulan, atau tahun, N sendiri adalah jumlah data tiap kelompok. Nah, ini misalnya contoh, ya. Contoh kalau jumlah datanya genap, kelompok datanya genap. Mengapa genap? Karena jumlahnya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 genap. Ya, ini kasus untuk data genap. Kita akan hitung semi totalnya, kemudian semi average-nya, baru tren awal tahunnya bisa ditentukan. Begitu juga untuk jumlah data kelompok ganjil, ya, jumlahnya tentu saja terdiri dari ganjil. Nah, untuk kasus jumlah data ganjil, kita lakukan
Jumlah deret berkelala dikelompokkan menjadi dua bagian yang sama dengan cara memasukkan periode tahun serta nilai deret berkala tertengah ke dalam tiap kelompok, sehingga datanya tidak lagi ganjil ya. Jadi yang tengah kita hitungkan ke kelompok atas, data tengah juga kita hitungkan kelompok ke bawah ya. Jumlah deret berkala dikelompokkan menjadi dua bagian yang sama dengan cara menghilangkan periode tahun serta jumlah nilai deret berkala tertengah. Jadi apakah kita mau menggunakan metode yang pertama dengan memasukkan nilai tengah ke kelompok pertama di atasnya dan kelompok ke bawah di bawahnya yang data tengah tersebut, maka kalau demikian B-nya kita pakai rumus ini. Y2, rata-rata Y2 dikurang rata-rata Y1 dibagi N-1. Sedangkan kalau kita sepakat untuk data ganjil itu dibuang, nilai tertengah, maka digunakan rumus B-nya di mana pembagiannya adalah N+1. Ya. Ini nanti kita lihat ya keseluruhan dulu. Nah, untuk metode moving average, rata-rata bergerak sederhana, metode yang sering digunakan untuk meratakan deret berkala yang bergelombang adalah metode rata-rata bergerak. Karena bergelombang, kita pakai rata-rata bergerak. Metode ini dibedakan atas dasar jumlah tahun yang digunakan untuk mencari rata-ratanya. Jika digunakan 3 tahun sebagai dasar pencarian rata-rata bergerak, maka teknik tersebut dinamakan rata-rata bergerak per 3 tahun. Bagaimana prosedurnya? Misalnya diambil contoh di sini menghitung rata-rata bergerak sederhana per 3 tahun. Nah, kita lakukan 3 langkah berikut. Pertama, jumlahkan data selama 3 tahun berturut-turut, hasilnya diletakkan di tengah-tengah tahun tersebut. Bagilah dengan banyaknya tahun tersebut, ya, nah, artinya karena 3 per 3 tahun dibagi 3, untuk mencari nilai rata-rata hitungnya. Jumlahkan data berikutnya selama 3 tahun berturut-turut dengan meninggalkan tahun yang pertama. Hasilnya diletakkan di tengah-tengah tahun tersebut dan bagilah dengan banyaknya tahun tersebut, bagi 3 dan seterusnya sampai selesai. Jadi dilakukan terus-menerus sampai dengan datanya selesai ya. Ada yang disebut rata-rata bergerak tertimbang. Kalau tadi kita sederhana selama 3 tahun. Kalau tertimbang kondisinya ya kita melibatkan timbangan atau di sini disebut koefisien kalau rata-rata timbangan. Kita gunakan umumnya timbangan untuk pembagi rata-rata bergeraknya adalah koefisien binomial. Nah, rata-rata gerak per 3 tahun, maka koefisiennya kita tulis 1, 2, 1 sebagai timbangannya. Prosedur menghitung rata-rata bergerak tertimbang per 3 tahun, untuk tertimbang ya, per 3 tahun kita lakukan langkah yang pertama, jumlahkan data tersebut selama 3 tahun berturut-turut secara tertimbang, artinya libatkan koefisien ya. Kemudian bagilah hasil penjumlahan tersebut dengan faktor pembagi. Karena tadi koefisiennya 1, 2, 1, kalau dijumlahkan nilainya 4. Jadi kita bagi hasilnya dengan 4. Hasilnya tersebut diletakkan di tengah-tengah tahun tersebut. Dan itu dilakukan seterusnya sampai dengan selesai. Ini contoh datanya ya, yang nanti bisa kita hitung jumlah bergerak tertimbang selama 3 tahun. Dan sudah jumlah dicari, kemudian kita cari juga rata-rata bergerak tertimbangnya per 3 tahun. Nah, metode yang berikutnya yang disebut dengan metode least square. Metode ini paling sering digunakan untuk meramal Y karena perhitungannya lebih teliti. Persamaan garis tren yang akan dicari tetap sama, Y aksen sama dengan A0 per BX. Nilai A diperoleh dari penjumlahan Y dibagi dengan N, kemudian nilai B sendiri dicari dari penjumlahan dari perkalian Y dengan X, ya, kemudian dibagi dengan sigma X kuadrat. Dengan kondisi masing-masing Y aksennya ini data berkala atau taksiran nilai tren, A0-nya itu nilai tren pada tahun dasar, B-nya sendiri adalah rata-rata pertumbuhan nilai tren tiap tahun, X-nya sendiri adalah variabel waktu, hari, minggu, bulan, atau tahun. Nah, untuk melakukan perhitungan, maka diperlukan nilai tertentu pada variabel waktu X sehingga jumlah variabel waktu adalah 0 atau sigma X sama dengan 0.
Ini terbagi menjadi kondisi data ganjil dan data genap. Kalau ganjil maka N-nya dihitung dari 2K plus 1 ya. Jadi X dikali K ditambah 1 sama dengan 0. Jarak antara dua waktu diberi nilai satuan, di atas 0 diberi tanda negatif, dan di bawahnya diberi tanda positif. Ini memudahkan kita untuk menghitung jika datanya besar, ya nilainya besar. Nah, untuk datanya genap, maka tidak perlu ditambah 1, cukup 2K saja. X-nya itu setengah dari K plus 1 sama dengan 0. Jadi jarak antara dua waktu diberi nilai dua satuan, sama kondisinya di atas nilai 0 diberi tanda negatif, di bawahnya diberi tanda positif. Ini nanti kita lihat contoh kasusnya, ini untuk datanya dulu ya. Nah, selain dengan perhitungan manual, kita bisa menghitung mopping average ini dengan Excel ya. Langkahnya ini misalnya masukkan data berkala, misalnya untuk 12 minggu, kemudian kita pilih tool seperti biasa, pilih data analysis, kemudian kita pilih metodenya adalah mopping average. Seperti biasa kita input datanya ya ke dalam data tersebut, baru kita pastikan pada posisi keluarannya, dan jangan lupa tergantung kita ketik nanti di kotak intervalnya kita mau butuh berapa periode. Kemudian kita klik chart output supaya bisa terlihat tampilan chartnya ya, diagramnya, baru klik OK. Nah, ini sama juga untuk masing-masing. Nah, ini contohnya hasil keluarannya. Jadi minggu ke-1 sampai 12 ditulis dulu penjualannya berapa, 17, 21, 19 ya, 23 dan seterusnya. Ini rata-rata bergerak 3 mingguan diperoleh data seperti ini. Nah, nanti setelah kita lakukan proses tadi, kita bisa keluarkan mopping average-nya. Di sini adalah data poinnya 1 sampai 12, kemudian nilainya itu berkisar antara 0 sampai 30 ya. Bisa kita masukkan, dan ini hasilnya. Yang warna biru adalah nilai aktualnya, kejadian dari data, kemudian yang merah ini adalah forecasting-nya atau perkiraannya ya.